Iya Ibu, jadi kan kemarin orang tua Ibu mengeluhkan jempol kakinya nyeri ya? Iya dok. Itu akibat GOUT. GOUT ini nyerinya bisa berulang. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kekambuhan. Oh begitu ya dok. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah harus minum obat? Nah, minum obat itu penting, tapi jangan lupa turunin berat badan juga ya. Oh baik-baik dok. Terima kasih dok. Halo dokter, biasanya kalau ada kasus GOUT akut kayak tadi, kita akan berikan colchicine, obat antiinflamasi non steroid ataupun steroid. Dan waktu sedang tidak serangan, kita akan kasih obat penurun asam urat seperti allopurinol, febuxostat, atau probenecid. Terus, selain obat-obatan, tentu kita edukasi pasien kita. Yang pertama, turunin berat badan, supaya mengurangi gejala GOUT dan supaya gak kambuh lagi. Tapi ternyata manfaat turunin berat badan buat GOUT itu masih dipertanyakan loh. Wah, terus kenapa dong pasien GOUT disuruh turunin berat badan? Nah, soalnya ada uji klinis yang bilang kalau body mass index itu berhubungan dengan kadar asam urat. Tapi seberapa besar manfaatnya, actually belum jelas. Terus, ada juga meta-analisis dari Nielsen dan kawan-kawan di tahun 2017 yang bilang kalau penurunan berat badan itu mungkin bisa bantu mencapai kadar asam urat yang ditargetkan dan ngurangin rekurensi serangan GOUT. Sayangnya, meta-analisis Nielsen ini banyak meneliti studi observasional, bukan uji klinis. Jadi ya, kalau dilihat dari sini, bukti rekomendasi untuk turunin berat badan pada pasien GOUT itu belum kuat. Baru deh ada uji klinis dari Christensen di tahun 2024 ini yang coba ngeliat nih, apa efek penurunan berat badan pada pasien GOUT yang obesitas. Kagetnya, penurunan berat badan itu nggak gitu memberikan manfaat dalam penurunan level asam urat, pengurangan nyeri, ataupun keluhan fatigue. Walah, kalau gitu percuma dong kita saranin turun berat badan. Nah, cuman emang sih penelitian Christensen ini sampelnya sangat kecil, yaitu 61 pasien aja, dan cuma dilakukan selama 4 bulan. Karena itu, kita nggak bisa langsung stop merekomendasikan pasien GOUT untuk turunin berat badan ya. Soalnya, walau efeknya untuk menurunkan kadar asam urat itu belum jelas, penurunan berat badan itu kan sudah jelas ya manfaatnya untuk pasien obesitas. Jadi, mending tetap kita saranin aja ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang edukasi untuk pasien GOUT, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica, tersedia nih e-course untuk berbagai bidang, yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk, ikuti e-course Alomedica sekarang. Sip, udah jelas ya kenapa kita tetap saranin pasien GOUT kita untuk jaga berat badan? Selanjutnya, kita bahas yuk, apalagi yang kita perlu edukasiin ke pasien kita. Nah, poin kedua ini jangan sampai dokter lupakan ya, yaitu kurangi konsumsi alkohol. Mengurangi konsumsi alkohol akan mencegah rekurensi serangan GOUT. Ini penting banget nih. Terus, yang terakhir dan saya yakin pasti dokter nggak akan lupa, edukasi pasien buat kurangin konsumsi purin. Soalnya, makan makanan berpurin itu sudah diteliti meningkatkan risiko terkena serangan GOUT sebanyak 5 kali loh. Apa aja nih makanan yang tinggi purin? Pertama, seafood, seperti sarden, udang kecil, dan ikan teri. Kedua, daging, terutama jeroan dan daging olahan. Terus, minuman dengan pemanis tambahan. Kalau sebenarnya, kita juga dulu sering edukasi pasien untuk menghindari sayur-sayuran, terutama jengkol dan bayam. Actually, yang lebih banyak meningkatkan asam urat itu bukan sayuran tinggi purin, tapi makanan tinggi purin dari hewan ya. Nah, itu dia ya, edukasi yang tepat buat pasien GOUT. Jangan salah kaprah waktu mengedukasikan pasien GOUT untuk turun berat badan. Meski belum diketahui dengan jelas manfaatnya untuk asam urat, penurunan berat badan itu tetap bermanfaat kok untuk pasien yang obesitas. Ingatkan pasien juga untuk merubah pola dietnya ya. Like dan share video ini ke teman-teman dokter, dan jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.